belum ngumpul sama teman-teman timnas lainnya yang akan bertarung di Civic 2025 di tanggal 1 Agustus 2025 yang akan datang. Meganya bulan madu, tipis-tipis ke Bali bareng suami tercinta, Mas Dio. Loh, itu kok ada Tante Ayun juga? Iyalah, Tante Ayun itu satu paket. Biasanya Mega itu nggak bisa sendiri kalau kemana-mana. Selalu dibawa tantenya, walaupun udah menikah pun. Waduh, nggak apa-apa, semoga berbahagia dan happy selalu. Ditunggu foto-fotonya ketika tanda tangan kontrak dengan Manisa BBSK nanti. Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada heboh mengenai kepindahan Megawati di kasta keduanya Liga Turki di Manisa BBSK di Sultan Ligi 1. Wah, kayaknya masih di mana-mana ya. Nggak apa-apa. Orangnya belum sampai di Turki, orangnya belum bermain di Turki, belum latihan, belum ngapa-ngapain, tapi hebohnya udah luar biasa. Tidak apa-apa juga ya, karena itu merupakan salah satu bentuk kebanggaan kita ya terhadap satu-satunya pemain cewek Indonesia, pemain voli yang bisa abroad ke luar negeri, dan mudah-mudahan bisa mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia ke depannya, walaupun Mega baru memulai merintis karir internasionalnya terutama di negara Eropa, di Turki tepatnya. Oh ya, kali ini saya akan menceritakan mengenai seperti apa sih sistem pertandingan di Kadinlar 1 Ligi dan membedakannya dengan kemarin kan di Korea Filik ya, yang panjang banget, yang sampai 8 bulan. Karena kita tahu kalau di Kadinlar 1 Ligi ini cuma 5 bulan saja, dan sistemnya pun sedikit berbeda. Jumlah pesertanya banyak, tapi mereka mainnya tidak sepadat dan seketat ketika di Korea Filik yang bermain itu hampir tidak ada jeda, libur sehari, besoknya main, libur sehari, besoknya main. Nah, kalau ini enggak, sepertinya mereka masih ada waktu untuk istirahat, kemudian bermain lagi, dan mereka masih bisa ada waktu untuk latihan, dan itulah yang membedakan antara Kadinlar 1 Ligi dengan Korea Filik gitu kan. Nah, yang pasti kalau di Kadinlar 1 Ligi ini jadwal pertandingannya memang tidak sepadat ya di Korea Filik yang punya 6 putaran, babak playoff sampai ke babak final. Nah, di Sultan Lar Ligi ini, babak pertama diikuti oleh 24 klub dan dibagi menjadi 2 grup. Grup A dan grup B. Berarti masing-masing grup itu ada 12 tim ya. Dan setiap tim berkesempatan bertanding sebanyak 22 kali. Dengan format home away berarti setiap tim itu akan bertemu 2 kali dalam satu musim. Nah, tiap grup ini akan memperebutkan posisi 1 sampai 4 di akhir klasemen agar bisa lolos ke babak selanjutnya. Nah, setelah lolos ke babak selanjutnya ada 4 tim masing-masing grup gitu kan. Babak kedua atau winner stage akan dilangsungkan. Ke 8 tim yang lolos akan kembali dibagi menjadi 2 grup, yaitu grup C dan grup D, dan akan diambil 2 tim peringkat 1 dan peringkat 2 untuk bisa lolos ke final round atau final four. Berarti akan ada 4 lagi klub yang akan bertanding ke final round. Nah, babak final round atau final four ini keempat tim itu akan saling bertemu, dan yang berhasil menduduki peringkat 1 dan peringkat kedua di akhir klasemen akan dipromosikan ke Liga Utama Turki, yaitu Sultan Lar Ligi. Dan akankah Manisa BBSK bisa menjadi salah satunya juara atau runner up agar bisa promosi ke Sultan Lar Ligi? Nah, itu dia tuh. Mereka banyak berharap kepada Megawati, kepada salah satu itu pemain dari Jerman, dan juga dari pemain-pemain lokal mereka agar mereka bisa bersaing nanti gitu untuk memperebutkan posisi yang tertinggi di Kadinlar 1 Ligi. Nah, jadwal pertandingan sendiri nanti dimulai di bulan Oktober ya. Oktober 2025 sampai Maret 2026, dan bisa dibilang walaupun agak sedikit santai gitu ya, mainnya tidak seketat seperti di Korea Filik, namun persaingannya pun ketat.
klub-klubnya itu bukan klub-klub yang gampang untuk bisa dikalahkan, apalagi ini kastanya sudah setingkat gitu kan, di atas kasta-kasta yang lain dan hanya di bawah Sultan Larligi. Paling tidak mereka sudah memiliki visi dan misi ya, setiap klub yang ikutan untuk bisa naik dan dipromosikan ke Sultan Larligi. Nah, seperti itulah informasi singkat mengenai sistem pertandingannya yang simple sih sebenarnya, simple dan mudah untuk dimengerti, dan mudah-mudahan saja kita bisa nonton secara gratis karena setahu saya sih ada 2 channel YouTube yang dimiliki oleh Asosiasi Bola Volleynya Turki. Yang satu itu untuk Sultan Larligi, yang satu lagi itu untuk Kadin Larligi gitu. Jadi ya udah, jadi kita nanti akan bisa nonton pertandingannya Megawati Hanggesri Pertiwi bersama Manisa BBSK dengan gratis. Mudah-mudahan. Oke teman-teman, itu saja informasi singkat mengenai sistem pertandingan di Kadinlar 1 Ligi ya. Semoga informasinya bermanfaat. Yang pasti selamat menikmati suasana santainya atau lagi beraktivitas ya. Yang pasti jangan lupa di like, di subscribe, kemudian di komen gitu kan. Mohon maaf apabila ada informasi-informasi yang kurang. Kalaupun ada informasi-informasi yang pengen ditambah gitu kan, silakan langsung di komen ya. Kalau Bang Bosu itu terbuka saja karena saya hanya penggemar bola voli biasa. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.